Nabila Nurbayani, NPM 18 10 630 110029. Donat atau donut dalam bahasa Inggris adalah makanan yang digoreng dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan donat berbentuk bundar dengan isian manis seperti selai, jelly, krim, dan tarts. Konsumen. Makanan donat disukai oleh semua kalangan. Rasanya yang bervariasi digemari oleh anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua baik pria maupun wanita. Kendala usaha. Kendala yang sering ditemui yaitu masa kadaluarsa donat yang singkat. Rata-rata donat hanya mampu bertahan selama 4 hari jika tidak disimpan dalam freezer. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam proses produksi sesuaikan jumlahnya dengan permintaan pasar setiap harinya. Daya tahan donat cukup singkat, hanya selama 1-3 hari. Jika terlanjur membuat donat lebih banyak dan ternyata tidak habis terjual, donat dapat dijual dengan harga lebih murah, atau sebagai langkah akhir donat yang sudah tidak layak dijual dibagi-bagikan kepada sekitar warga sekitar tempat pembuatan donat tersebut. Alat membuat donat: timbangan, loyang, sarung tangan, kain lap, wadah, wajan, alat penggorengan, kompor, gas LPG, mixer, saringan. Bahan membuat donat: 500 gram tepung terigu segitiga biru, 1 sendok makan baking powder, 250 gram gula halus, 250 gram mentega. 1 sendok makan vermipan, 4 butir kuning telur, 1 sendok teh garam, 2 gelas susu segar. Cara membuat donat: campur tepung terigu segitiga biru, baking powder, vermipan, garam, aduk rata. Lubangi tengahnya, sisihkan. Kocok telur, gula halus sampai mengembang, masukkan ke dalam campuran tepung, lubang tengah sambil diaduk rata. Masukkan mentega atau margarin, susu sedikit demi sedikit sampai susu habis, sambil diuleni. Uleni sampai adonan kalis, banting-banting sampai adonan halus. Tutup dengan lap basah, diamkan kurang lebih 30 menit, kempiskan adonan
Buat bulat-bulat dibentuk donat, lalu diamkan sampai mengembang lagi. Goreng sampai kuning kecoklatan. Strategi pemasaran: produk, place, price, promotion. Cara mengingatkan pesaing usaha: 1. Selalu aktif mengamati perkembangan pasar donat. 2. Aktif dalam mempromosikan produk. 3. Aktif mencari tahu kelemahan dan kelebihan pesaing. 4. Mempertahankan kekuatan produk. 5. Selalu berani mengambil tantangan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk memenuhi UAS intermediate, mari teman-teman sekalian untuk melihat video dan like. Terima kasih.
Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang meringkas total aset bisnis, aset lancar, tidak lancar, dan tidak berwujud. Kemudian, pada sisi liabilitas terdapat akun kewajiban, utang usaha, dan utang bank, dan ekuitas modal saham dan laba ditahan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi UMKM merinci akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Secara ringkas, laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis. Laporan laba rugi dibutuhkan oleh pemangku kepentingan internal atau tim manajemen dan dewan direksi, dan pemangku kepentingan eksternal yaitu investor dan kreditur. Dasar membuat laporan keuangan menurut SAK-MKM. Pada dasarnya, laporan keuangan menurut SAK-MKM dibuat berdasarkan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha seperti entitas bisnis umumnya. Syarat penyajian laporan keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, dan bisa dipahami, dan komparatif. Sesuai dengan peraturan SAK-MKM, minimal UMKM harus membuat 3 jenis laporan keuangan berikut ini. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Catatan atas laporan keuangan.